Smart 10 Plus. Ini mirip-mirip nih sama Hot 60. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing HP kelas harga di bawah 1,5 juta. 1,4 juta doang, dan ini spesifikasinya udah ganteng dan desainnya cakep banget. Ini dia, Infinix Smart 10 Plus, Smart 10 Plus. Ini harganya 1,4 jutaan doang. Lo bisa cek link deskripsi video ya. Yang pasti ini tuh mirip-mirip ya secara performa dibandingin sama Infinix Hot 60i yang udah pernah gue bahas juga. Ya kalau lihat boxnya sih gini ya, standar aja Infinix Smart 10 Plus. Dia yang pasti baterainya lebih gede ya, 6000 mAh, udah ada NFC-nya, 120 Hz ya untuk layarnya. Dia udah ada AI-nya juga katanya. Dan di sini kita bisa lihat dia tuh udah dual speaker dan udah IP64 rating. Jadi kalau seandainya kesiram air itu dia masih aman, masih nggak masalah. Dan kalau kita lihat di sini, ini layar basah juga katanya bisa ya masih ya. Dan punya sertifikasi 48 bulan tetap lancar. Garansinya 12 bulan dan di sini kita dapat data 33 GB dari smartphone. Spesifikasi lainnya bisa dilihat di sini nih, udah 4,5 G ya untuk internetnya, kecepatannya hingga 300% ultra volume, berarti speakernya kencang banget ya. Pakai chipset kencang nih, Shock T7250, kamera depannya 8 megapiksel dan kamera utama juga 8 megapiksel. Dan ini dijual nggak ada varian, dan ini dijual cuma satu varian kalau nggak salah ya. Dia cuma yang 8128, nggak ada yang 464. Kalau yang 464 ya Infinix Smart 10 aja. Dan isi kotaknya apa aja, yuk kita lihat. Pertama tentu aja langsung dapat HP-nya. Nih, masih diplastikin ya. Kita bahas nanti. Kompartemen berikutnya, nih dapat perdana dari smartphone ya, 792 GB, banyak banget. Dan syarat ketentuan berlaku biar dapat segitu. Terus kita dapat casing di sini. Nih casingnya. Casingnya dari bahan mica. Lucu juga sih casingnya. Tapi jujur gue nggak suka casing mica kayak gini, cepat rusak casingnya, mendingan dikasih soft case kalau menurut gue sih. Oke, kemudian ada buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, terus dia juga ada license by Qualcomm, nggak tahu nih maksudnya gimana. Bagian apa yang dilisensi belum tahu juga. Terus kita dapat ini SIM card ejector ya, bentuknya standar. Kemudian dapat kabel charger nih, kabel chargernya gini USB A, USB-C, panjang standar ya, sekitar 1 meter atau 90 cm, sekitar segitulah. Dan kita masih ada chargernya, ada chargernya. Nih, chargernya 18 watt. Ya, masih nggak cepet-cepet banget, tapi udah nggak terlalu lambat ya. Karena baterainya gede banget, 6000 mAh. Dikasih charger cuma 18 watt. Ya, lumayan lah. Oke, kita beralih ke smartphone ya. Lo bisa lihat sendiri nih. 6000 mAh, 18 watt, up to 48 bulan ya. Dia bisa tetap lancar, udah IP64 rating. Touch transfer, send fast in a flash. Bisa kirim-kirim file dengan cepat ya. Nih langsung dibuka aja. Wih, desainnya kece banget. Ini Infinix sekarang HP-HP murahnya tuh desainnya cakep-cakep banget ya. Ini HP harga 1,5 juta, desainnya kece banget kayak gini nih. Kita buka dulu untuk stiker emailnya biar nggak ngeganggu penampilan, biar nggak mengurangi kegantengan HP-nya. Kece banget. Ini pilihan warnanya juga ada banyak ya. Selain yang warna hitam ini, ada yang warna ruby red kalau nggak salah. Terus ada warna titanium silver dan juga ada warna yang satu lagi biru. Lupa lah warna birunya warna apa gitu namanya. Nih kalau dibandingin tuh sama Infinix Hot 60i. Sama-sama kece desainnya. Sama-sama desain simple minimalis classy gini. Asli ini udah nggak kelihatan kayak HP di bawah 1,5 juta ya. Desainnya cakep banget. Dan kalau lo lihat ya di sini ya, di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume. Tombol powernya jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi bawah masih dikasih port audio ya, ada lubang mic, lubang speaker, dan port charger. Nah di sisi kiri ini kita bisa lihat ya ada slot kartu dan kita lihat. Kita cek slot kartunya kayak gimana. Ini udah 128 GB. Semoga sih slot kartunya masih triple slot ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Tuh. Slot kartunya udah triple slot, jadinya kita bisa dapat dual SIM dan plus micro SD. Kalau nggak salah sih micro SD-nya hingga 1 TB gitu kalau nggak salah ya, tapi correct me if I'm wrong ya, kalau misalkan salah, komen. Dan kalau lihat sisi atas sini, dia ada grill speaker. Wih, HP kelas harga 1,5 juta di bawahnya ya, 1,4 jutaan, udah dual speaker cuy. Sekarang kita lihat tampak depannya. Kita setting-setting dan install beberapa aplikasi sekalian ya, biar lebih asik lihatnya. Oke, ini dia nih, tampilan tampak depannya udah gue setting-setting ya, udah gue ganti wallpaper sekalian. Tuh,
Layarnya udah layar gaya punch hole ya, walaupun bezelnya masih cukup tebal ya, apalagi di bagian bawahnya. Ya ini HP harga 1 juta lebih ya, nggak nyampe 2 juta, di bawah 1,5 juta malah. Layarnya ini udah termasuk kece. Layarnya ini udah 120 Hz nih, kita lihat ya untuk settingannya. Layarnya rasio penyegaran layar tuh bisa dilihat tuh, standar tingginya itu sampai 120 Hz. Mantap banget ini kalau buat scrolling pastinya lancar banget. Terus kalau lihat spesifikasi lainnya, kita lihat sistem kita lihat about phone di sini ya, ponsel saya. Kita bisa lihat di sini nih modelnya, CPU-nya tuh pakai Unisoc T7250 nih, chipset lumayan kenceng nih, RAM-nya 8GB. Kalau kita cek RAM-nya di sini bisa kita rubah RAM virtualnya hingga 8GB. Jadi 8 plus 8 jadi 16GB gitu ya. Untuk kamera belakang dan kamera depan sama-sama 8 megapiksel, baterainya 6000 mAh. Untuk versi Android-nya di sini udah Android 15. Kalau ditanyain dapat software update-nya kapan, berapa kali, ya gue nggak tahu karena nggak ada informasi resmi dari Infinix-nya. Yang pasti kalau software update buat ngebenerin bug, terus juga buat security update pasti ada ya. Setahun pertama tuh biasanya ada. Nah, kalau kita lihat ya untuk sensor-sensornya, dia tuh udah punya sensor NFC kalau nggak salah tadi di sini. Ini mana ya sensor NFC-nya? Kayaknya nggak ada di sini. Kita lihat, cek edit tombol pintasan. Nah, ada nih tuh NFC-nya ada di sini. Tuh mantap ya. Ini dia juga punya sensor NFC nih untuk Infinix Hot 60i. Jadinya sebenarnya mirip-mirip banget ya. Cuman bedanya kalau Infinix Hot 60 ini dia pakai MediaTek, kalau ini pakai Unisoc gitu. Dan desainnya juga sama-sama desain cakep. Oh ya, kalau Infinix Hot 60 ini harganya 1,4 jutaan juga, tapi dia tuh untuk RAM-nya dia kecil ya, dia RAM-nya cuma 6GB, kalau ini RAM-nya kan 8GB. Begitu. Kita balik lagi ke sini ya. Di sini dia juga punya sensor infrared nih kayaknya nih, karena dia punya fitur remote ya, fitur remote infrared. Cuman infrared di sebelah mana kurang tahu. Nanti bahkan gue coba buat video reviewnya kayak gimana ya. Untuk infrarednya ini dia ada di kamera belakang atau gimana, nanti dicobain. Nah, terus untuk sensor-sensor dasar lainnya kita bisa lihat di sini sensor cahaya dia ada ya untuk pencerahan layar otomatis. Terus sensor magnetik buat fitur kompas ada, dan dia juga punya sensor gyroscope. Dan kalau dilihat dia masih virtual gyro. Kalau yang ini sensor gyroscope-nya kalau nggak salah sih udah hardware ya. Nih, kita lihat ya. Nih, kalau mau nanti dibikinin video komparasinya nih, biar nggak bingung milihnya. Kita lihat di sini, sensor box for Android. Tuh. Gyroscope-nya dia bukan Saido, bukan virtual gyro ya. Dia udah hardware gyroscope-nya. Nah, sekarang kalau untuk performanya gimana? Pakai Unisoc T7250 dan 8GB RAM. Nih, kalau secara Antutu skornya segini nih. Teng, teng, teng. Tuh, 270 ribuan lebih. Ini skor yang udah enak banget ya buat main game. Kalau dibandingin sama ini yang pakai MediaTek Helio G81 Ultra ya kalau nggak salah ya. Ini nih skornya tuh nggak beda jauh ya, mirip-mirip tipis-tipis. Karena ini dia lebih kecil, soalnya RAM-nya emang cuma 6GB. Kalau ini kan dia RAM-nya 8GB. Buat main game kayak gimana? Ya nggak bisa dibahas di sini sih, karena ini kan unboxing. Kalau buat main game tuh ngetesnya bisa lebih dari 1 jam buat satu game doang. Paling gue bisa di sini buat ngasih lihat settingan grafisnya aja ya buat Mobile Legends sama PUBG. Tapi sebelum itu gue pengen kasih lihat dulu di sini. Dia tuh untuk storage-nya 128GB dia masih eMMC ya. Dia udah nggak UFS, masih eMMC. Nah, kalau buat main game Mobile Legends, kita lihat di sini ya buat settingan grafisnya kayak gimana. Kita masuk ke menu setting. Nah, dia bisa di settingan grafis map tinggi ya, sama frame rate-nya dia di tinggi juga. Nah, karena dia tuh pakainya eMMC ya, jadi buka game tuh agak lama, loadingnya lumayan lama. Nah, ini dia nih, untuk settingan grafis buat main game PUBG Mobile kita bisa lihat di sini ya. Untuk settingan grafisnya secara custom, dia tuh bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentoknya dia di SD High ini. Jadi kalau buat main game harusnya udah lumayan enak ya. Tapi nanti gue bahas lagi ya di video reviewnya lebih komplit kayak gimana buat main game. Yang pasti kalau buat buka game pertama kali gitu ya, loading gamenya dia pasti lama karena masih eMMC, belum UFS storage-nya. Oh ya, balik lagi untuk bagian softwarenya. Ini HP dia masih pakai Android Go Edition ya, Google Go Edition. Jadinya kalau misalkan untuk aplikasi-aplikasi tertentu bakalan ada yang nggak support karena dia Go Edition ya, versi ringannya. Kalau ditanya buat driver ojol kayak gimana, bagus apa enggak, ya gue nggak bisa pastiin, nggak bisa jamin ya. Tapi kalau misalkan buat yang Tecno Spark Go Edition tuh,
itu udah bisa. Kalau yang ini gue belum tahu, karena mungkin buat lo pada yang udah beli, yang udah dipakai buat ojol, bisa komen ya, ini enak apa enggak buat ojol. Karena ini Android Go Edition, dan gue sendiri bukan ojol. Jadinya nggak bisa ngasih cerita, mesti lihat-lihat komentar. Oke, sekarang kita cobain sedikit ya untuk bagian kameranya nih. Kamera utamanya 8 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Kita cobain kamera utamanya dulu nih. Untuk fokusnya cepet ya. Untuk shutter speed-nya juga cepat, hasilnya bisa lo lihat di layar. Dan kita coba sekali lagi, kayak gitu tuh hasilnya. Sekarang buat kamera depannya nih. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain mode kamera potret. Kayak gitu hasilnya. Gimana menurut lo? Udah oke belum? Yang menarik nih, untuk kelas harga 1,4 jutaan, dia punya fitur video ganda ya. Kamera depan dan kamera belakang nih. Kamera belakang dan kamera depan tuh dia bisa barengan buat ngerekam. Terus juga untuk perekaman videonya, dia ini belum ada stabilisasi sih kayaknya. Cuman untuk perekaman videonya dia bisa sampai 2K 30 fps. Mantap banget nggak tuh? Baik kamera depan maupun kamera belakang. Ya kira-kira segitu aja sih unboxing dan hands-on dari Infinix Smart 10 Plus ini. Dengan harga 1,4 juta, gue bisa bilang sebelum gue review nih ya, gue bisa bilang ini worth it, recommended. Kalau lo mau beli, beli aja. Dan untuk video reviewnya mau dibahas apa aja? Komentar sob. Dan semoga videonya bermanfaat. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kill 1,4 juta. Desainnya kece. Kayak desain iPhone. Infinix Smart 10 Plus apa Hot 60 ya? Kita bikin komparasinya.